Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik semuanya sudah siap beribadah? Apakah adik-adik semuanya sudah mandi? Sudah berpakaian yang rapi? Nah, kalau sudah siap, ayo kita bersama beribadah, memuji, dan belajar firman Tuhan. Nah, mari kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi satu lagu, Selamat Pagi Bapa. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari Minggu ini kami boleh bersama kembali beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik. Biarlah juga nanti ketika kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong supaya setiap kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bersama mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita akan menyanyi satu lagu lagi, yaitu Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk di dalam hatiku. Yesus ku undang, masuk
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelum itu, mari Kakak mengajak kita untuk berdoa kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu, kami akan bersama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, supaya kami dapat mengerti, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami, dan juga tolong untuk Kak Yurike yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan bersama mendengarkan cerita tentang seseorang yang percaya kepada Tuhan. Dia seorang yang masih sangat muda, tetapi dia tetap setia, dia tetap percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan memakai dia dengan begitu luar biasa. Adik-adik tahu siapakah dia? Nah, dia adalah Daud. Lalu, selain kita akan mendengarkan cerita tentang Daud, kita juga akan mendengarkan cerita tentang seorang prajurit yang hebat, seorang prajurit jagoan. Siapakah dia? Dia adalah Goliat. Nah, kalau Daud, adik-adik, dia itu berasal dari bangsa Israel. Sedangkan kalau Goliat, dia berasal dari bangsa Filistin. Nah, kita akan mendengarkan cerita yang menarik tentang dua orang ini, beserta dengan orang-orang Filistin dan juga orang-orang Israel. Nah, jadi adik-adik ceritanya seperti ini. Bangsa Filistin itu adalah musuh dari bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel ini adalah umatnya Allah. Nah, orang-orang Filistin ini mereka sangat kuat dan mereka berani. Mereka tidak takut melawan musuh mereka. Lalu mereka berkumpul di salah satu lembah untuk bertempur dengan bangsa Israel. Mereka siap melawan bangsa Israel. Nah, adik-adik, bangsa Filistin mereka sudah menunggu dan sudah siap untuk berperang. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyerang bangsa Israel. Mereka setiap hari mengutus pahlawan mereka yaitu Goliat untuk menantang bangsa Israel. Nah, adik-adik, Goliat ini dia adalah seorang laki-laki yang badannya sangat besar, bahkan tingginya itu hampir 3 meter. Ia memakai ketopong tembaga dan baju perang yang sangat berat. Ia juga membawa sebuah pedang dan tombak yang dapat dilemparkannya dengan mudah. Kalau dia berteriak, adik-adik, suaranya itu bisa terdengar oleh pasukan Israel. Makanya orang Israel pada saat itu mereka ketakutan. Nah, lalu Goliat ini dia berteriak kepada bangsa Israel dengan nyaring. Dia berkata, "Kirimkanlah orang terbaik kalian dan aku akan bertempur melawan dia. Jika orang kalian membunuhku, maka kami akan menjadi budak kalian. Tetapi jika aku membunuhnya, maka kalian semua akan menjadi budak kami, bangsa Filistin. Sekarang aku menantang kalian, kirimkan orang kalian untuk menghadapi aku." Nah, lalu adik-adik, ketika Raja Saul, yaitu raja dari orang Israel, dia mendengar perkataan dari Goliat, dia ketakutan. Raja Daud dan juga orang-orang Israel, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, karena mereka tidak punya orang yang dapat melindungi mereka dari Goliat yang ukuran dan kekuatannya jauh di atas mereka. Nah, lalu adik-adik, 3 orang tentara dari Raja Saul, mereka adalah saudara dari Daud. Daud ini seorang gembala yang masih sangat muda. Dia juga melayani di istana raja. Lalu pada suatu hari, ayah Daud ini mengirim Daud untuk mengantarkan makanan ke tempat kakak-kakaknya bekerja, yaitu bersama dengan para tentara Israel. Ayah Daud ingin mengetahui kabar mengenai pertempuran melawan bangsa Filistin. Makanya dia menyuruh Daud untuk menengok mereka ke sana, sekaligus mengantarkan makanan kepada mereka. Lalu adik-adik, pagi-pagi sekali Daud dia meninggalkan kambing dombanya pada seorang penjaga. Dia mengangkut barang bawaannya dan pergi seperti yang diperintahkan oleh ayahnya yang bernama Isai. Pikirkan bagaimana perasaan Daud. Dia dikirim untuk melaksanakan tugas yang penting, mengunjungi perkemahan pasukan tentara yang begitu dekat dengan medan pertempuran. Daud tiba di perkemahan tepat pada waktu Goliat biasanya keluar dan menantang pasukan Israel untuk melawan dia. Daud ini penasaran dan ingin tahu kenapa tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat.
Nah, adik-adik, Daud ini penasaran dan juga dia ingin tahu kenapa sih tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Padahal kan bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Lalu akhirnya adik-adik, Daud dia dipanggil oleh Saul. Lalu Daud ini berkata kepada Raja Saul, "Jangan khawatir Raja, aku yang akan pergi untuk melawan dia." Tetapi adik-adik, Raja Saul berkata, "Kamu ini masih terlalu muda untuk melawan dia. Selain itu, Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Lalu adik-adik, Daud berkata kepada Raja Saul, "Raja, aku ini sudah biasa menggembalakan kambing domba ayahku. Apabila singa atau beruang datang menerkam kawanan dombaku, maka aku akan menghajarnya dan membunuhnya. Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang, maka Tuhan juga akan melepaskan aku dari Goliat. Allah itu setia." Lalu adik-adik, Raja Saul pun setuju untuk mengizinkan Daud bertempur melawan Goliat. Dia memberikan baju perangnya kepada Daud. Dia mengikatkan pedangnya dan menaruh ketopong tembaga di kepala Daud. Namun ternyata Daud dia tidak biasa menggunakan semua pakaian itu dan perlengkapan itu. Jadi dia melepaskan semuanya. Lalu Daud berjalan menuju ke sungai yang terdekat dan mengambil 5 buah batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembalanya. Kemudian hanya dengan membawa umban dan tongkat di tangannya, Daud pergi menghampiri Goliat. Lalu adik-adik, ketika Goliat melihat Daud, dia tertawa dan dia mengejek Daud. Katanya, "Kamu pikir aku ini seekor anjing, sehingga kamu datang kepadaku dengan membawa tongkat? Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung untuk dimakan." Lalu Daud pun berkata kepada Goliat, "Engkau datang dengan membawa pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Pertempuran ini ada di tangan Tuhan, dan Tuhan akan menang." Lalu adik-adik, ketika Goliat dia bersiap-siap untuk menyerang Daud, segeralah Daud dia berlari mendekatinya. Lalu Daud mengambil sebuah batu dari kantungnya dan dipasangnya ke umbannya. Dia mengayunkannya dengan cepat dan melemparkannya ke arah Goliat. Batu itu tepat mengenai dahi Goliat sehingga Goliat tersungkur jatuh ke tanah. Wah, adik-adik, ketika orang-orang Filistin melihat bahwa jagoan mereka telah mati, maka mereka semua berlari ketakutan. Lalu orang-orang Israel mengejar mereka sampai mereka keluar dari wilayah orang Israel. Nah, adik-adik, Daud percaya kepada Tuhan, dan Tuhan telah memenangkan pertempuran itu seperti yang dikatakan Daud. Tuhan telah memakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, dari cerita Daud dan Goliat ini, kita belajar bahwa Tuhan itu selalu setia. Tuhan itu selalu menolong setiap kita. Meskipun kita punya banyak sekali kesulitan, meskipun kita banyak sekali masalah, tetapi Tuhan dia selalu akan menolong dan menyertai kita. Selain itu, kita juga belajar seperti Daud yang tetap percaya kepada Tuhan dan dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Meskipun badannya kecil melawan Goliat yang badannya lebih besar, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menolong dia dan Goliat pun kalah di tangan Daud. Nah, biarlah adik-adik juga seperti Daud, boleh tetap percaya kepada Tuhan, boleh tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin adik-adik punya kesulitan, tetapi harus tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Tuhan akan memampukan adik-adik semua untuk melewati setiap kesulitan yang adik-adik hadapi. Jadi, mari kita mau terus tetap percaya kepada Tuhan, mau tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan juga akan selalu memimpin, Tuhan akan selalu menolong setiap kita di dalam melalui hari-hari kita setiap hari. Amin. Demikian untuk cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita pada hari ini terambil di dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16,
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, silakan adik-adik dapat menghafal ayat hafalannya, lalu mengirimkannya dalam bentuk video ke grup kelas kita. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan untuk aktivitas kita pada hari ini. Di pelajaran yang pertama, yaitu yang pertama tentang Yesus berkata, "Jadilah terang." Nah, di bawah itu ada lagu, adik-adik bisa perhatikan, bisa lihat. Lalu di bawahnya lagi ada gambarnya. Silakan adik-adik disuruh untuk mewarnai gambar yang tersedia di bawah. Lalu untuk aktivitas yang kedua yaitu kita akan membuat tas. Nah, di situ kakak sudah berikan contohnya, tas yang sudah jadi. Silakan adik-adik dapat mengikuti instruksi yang ada di dalam kertas aktivitasnya. Di situ sudah jelas dijelaskan, silakan adik-adik dapat mengikutinya. Dan untuk aktivitas yang ketiga, di situ adik-adik disuruh membuat label ayat hafalan. Jadi adik-adik dapat mengikuti sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Adik-adik harus menyiapkan gunting untuk dapat menggunting, lalu bisa melipat sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Nanti setelah itu adik-adik bisa membuat satu label, dan label itu bisa dimasukkan di dalam tas yang tadi sudah adik-adik buat. Nah, demikian untuk penjelasan aktivitas kita pada hari ini. Silakan setelah ini adik-adik dapat mengerjakan aktivitasnya, lalu difotokan dan dikirimkan kepada grup kelas kita. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan seperti Daud. Dan biarlah Tuhan juga yang tolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh selalu percaya kepada Tuhan di segala waktu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk segala aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan juga yang pimpin dan sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.